Orca Orcinus orca, yang juga disebut paus pembunuh killer whale, ada dalam deretan mamalia laut pintar. Mereka merupakan makhluk sosial yang kompleks. Orca dibekali kemampuan mencari makan berkelompok, memilih makanan tertentu, hingga teknik berburu. Sekelompok orca di Antartika misalnya, ada yang makan penguin sementara lainnya memilih jenis berbeda yang terkadang ukurannya lebih besar dari orca itu sendiri. Ini seperti manusia di suatu wilayah yang makanan pokok nasi sementara yang lain jagung. Uniknya, kemampuan tersebut diajarkan dari generasi ke generasi dalam satu kelompok seperti yang dikenal pada manusia sebagai budaya. Ukuran otaknya juga mengesankan. Bobot otak orca dewasa bisa mencapai 6 kg, bandingkan dengan otak manusia yang memiliki berat rata-rata 1,4 kg, menurut majalah Varsity, terbitan Universitas Cambridge. Semakin besar volume otak, semakin besar pula kemungkinan hubungan antar neuron yang mendukung kecepatan otak menalar sesuatu. Vokalisasi orca tak kalah mengagumkan. Sekelompok orca memiliki bahasa berbeda dibanding kelompok lain. Mereka memiliki dialek yang sekaligus penanda kelompok. Mengutip uis.whales.org, kelompok terkecil orca disebut pod yang terbentuk berdasarkan kekerabatan ibu matriarkat. Dalam satu pod terdiri ibu, anak perempuan, saudara perempuan, sepupu, dan anak-anak mereka. Anak laki-laki akan dilindungi ibunya seumur hidup. Satu pot orca sering terlihat berenang bersama. Di atas pot ada klan, terdiri beberapa pot yang memiliki kesesuaian dialek. Di atas klan ada komunitas yang ditunjukkan oleh kesamaan pola asosiasi dibanding kekerabatan. Sejumlah peneliti dari Jerman, Inggris, Spanyol, dan Chile pada tahun 2018 lalu mengamati dua orca yaitu Wiki dan Moana di Marineland, Antibes, Prancis. Mereka menemukan bahwa orca ternyata bisa menirukan suara manusia. Mengutip The Guardian, para peneliti itu melakukan 30 kali percobaan kepada Wiki. Mereka memperdengarkan suara yang belum pernah didengar orca sebelumnya, misalnya suara derit pintu. Wiki juga dikenalkan dengan suara yang dihasilkan manusia, juga orca lain. Ternyata Wiki berhasil menirukan seluruh suara, sebagian besar di antaranya dilakukan di bawah 10 kali percobaan. Hebatnya, kata hello dan onet watere bisa ditirukan pada kesempatan pertama. Peneliti menduga, orca mungkin belajar menirukan pola vokal satu sama lain di alam liar. Hasil pengamatan itu juga senada dengan penelitian sebelumnya di lapangan, yang mendapati sekelompok orca memiliki dialek. Meski suara yang dihasilkan tidak sejelas burung beo yang bisa menirukan suara manusia, namun dengan membandingkan spektrogram suara asli manusia dan suara orca, tidak ada keraguan bahwa Wiki berhasil menirukan suara itu meski tidak sempurna. Sebelumnya, penelitian telah menemukan bahwa mamalia cerdas ini bisa menirukan suara singa laut dan lumba-lumba hidung botol. Mamalia pada umumnya menggunakan bagian tenggorokan larynx untuk menghasilkan suara seperti halnya manusia, sementara orca memakai saluran pernapasan atau nasal. Ini membuat suara tiruan yang dihasilkan orca terdengar unik. Joseph Chal, peneliti dari University of St. Andrews, mengatakan kemampuan menirukan suara semacam itu jarang terjadi pada mamalia. Manusia jelas bagus dalam soal ini. Menariknya, mamalia yang bisa melakukan dengan sangat baik adalah mamalia laut, katanya dikutip dari BBC. Dear Jose Abramson dari Complutense University, Madrid, Spanyol, yang juga terlibat dalam penelitian itu, mengatakan suatu hari mungkin saja manusia bisa melakukan percakapan sederhana dengan Wiki.
Percobaan itu dilaporkan dalam jurnal Proceedings of the Royal Society of London B. Meski orca menyukai daerah dingin, namun daya jelajah mamalia laut ini cukup luas. Tak heran jika satwa dengan warna khas hitam putih ini dilaporkan muncul beberapa kali di perairan Indonesia. Orca sebenarnya termasuk keluarga lumba-lumba, dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor P.106. Bahkan bagi masyarakat di pesisir Sulawesi, orca bukan satwa asing. Di Gorontalo, nelayan menamai orca dengan paupausu untuk membedakan dengan paus pilot yang diberi nama paupau. Di Indonesia, orca pernah muncul di perairan Anambas, Kepulauan Riau pada April tahun 2020, lalu di pesisir pantai Desa Mureh, Flores Timur, dan di perairan Biak Numfor, Provinsi Papua pada Juni tahun 2020. Selanjutnya perairan Inobonto, Sulawesi Utara. Kementerian LHK juga mencatat kemunculan orca di perairan Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Pada April tahun 2021, seekor orca terdampar mati di pantai Banyuwangi. Orca yang malang itu sebelumnya diketahui lemas berenang di Selat Bali.